Cinta tukang seorang mamang martabak yang gak mau menikahi wanita yang pernah dekat dengan dirinya. Masalah ini terjadi di Madura. Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di depan rumahnya sendiri terkait perselingkuhannya dengan tukang martabak. Seorang lelaki bernama Sony Sapaat berusia 25 tahun berjualan martabak dan cukup dikenal di daerahnya. Juga dengan Siti yang adalah pelanggan dirinya. Siti sendiri bernama Siti Kotimah, seorang istri dan punya 3 orang anak. Bahkan kepada sang suami, Siti Kotimah pun mengungkapkan kalau dirinya menyukai resep martabak itu dan ingin mengobrol dengan tukang martabak itu. Ibu 3 orang anak ini sempat diantar oleh sang suami bertemu tukang martabak dan membeli martabak. Saat itu Siti ngobrol dengan Sony, merasa sudah dekat dan ternyata tetanggaan. Akhirnya Sony pun memberi resep martabak tersebut dan juga bertukaran nomor telepon dengan Siti. Siti Kotimah dengan Sony bertukaran nomor telepon di depan suami Siti sendiri karena memang di awal rencananya membahas tentang resep dari martabak. Suami dari Siti menganggap di awal kalau Siti memang ingin serius usaha hingga akhirnya diantar oleh sang suami bertemu dengan Sony. Namun ternyata di belakang suaminya antara Siti dengan Sony pun kerap komunikasi. Di awal memang membahas tentang martabak, namun lama-lama keduanya kerap curhat satu sama lain. Siti Kotimah pun menjelaskan kalau dirinya kini tak bahagia dengan sang suami karena kerap cekcok. Curhatan Siti Kotimah pun ditanggapi baik oleh Sony Sapaat, tukang martabak itu, karena merasa mereka makin dekat satu sama lain. Namun akhirnya lama-lama suami dari Siti Kotimah ini mengetahui kedekatan sang istri dengan Sony Sapaat. Akhirnya sang suami pun konfirmasi kepada sang istri. Terjadi cekcok di antara keduanya dan akhirnya pasangan ini pun pisah ranjang. Sang suami keluar dari rumah Siti Kotimah. Setelah cekcok dengan sang suami bahkan pisah rumah, nampaknya Siti Kotimah bukannya introspeksi diri, melainkan dirinya bahagia karena lebih leluasa dengan Sony Sapaat. Siti Kotimah pun bahkan di mata anak-anak ini berubah, lebih sering keluar rumah daripada mengurus ketiga anaknya. Hubungan Siti Kotimah dengan Sony Sapaat pun makin dekat, makin mesra, bahkan mereka berselingkuh di belakang suami Siti karena Siti sendiri memang belum bercerai resmi dengan sang suami. Siti yang tak peduli menikmati kebersamaan dengan Sony yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Saat suami Siti meminta rujuk pun Siti tak mau, bahkan sudah berjalan 3 tahun antara Siti dengan Sony berhubungan di belakang sang suami. Namun akhirnya semua berakhir dengan adanya cerita ini. Di tanggal 29 Mei 2023, ibu dari Siti Kotimah menemukan Siti Kotimah sudah tak bernyawa di dekat rumahnya sendiri. Jam 5 pagi saat dirinya mencari Siti Kotimah nampak tak ada. Sang ibu yang pulang dari masjid pun berkeliling dekat rumah mencari sang anak. Kaget dan tak menyangka hingga dirinya berteriak histeris membuat warga berdatangan. Warga melihat kondisi kalau Siti Kotimah sudah tak bernyawa, bahkan Siti Kotimah pun nampak mendapatkan penganiayaan. Warga pun tak lama langsung lapor kepada pihak kepolisian. Menemukan Siti Kotimah yang sudah tak bernyawa dengan banyak tikaman. Di antara warga yang melihat ada juga Sony selingkuhan Siti. Jasad Siti pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan pihak kepolisian meminta keterangan dari keluarga dan juga tetangga dari Siti. Mulai dari para saksi yang menyebutkan kalau Siti dengan sang suami pisah ranjang. Bahkan saat sang suami ingin rujuk, Siti pun tak mau hingga akhirnya sang suami pun diinterogasi pihak kepolisian. Namun setelah diinterogasi dan diselidiki, tak ada hubungannya suami Siti dengan Siti Kotimah. Saat itu alibinya pun jelas dan ada saksi yang bersama suami Siti Kotimah. Akhirnya suami Kotimah pun dipulangkan. Jasad Siti Kotimah setelah diotopsi dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan. Saat tahlil semua tetangga ada, termasuk Sony ada di dalamnya. Pihak kepolisian kini mencari ponsel Siti hingga akhirnya setelah diselidiki 3 hari, pihak kepolisian mengamankan Sony Sapaat. Penangkapan Sony Sapaat itu membuat para warga terkejut karena Sony tak terlihat mencurigakan. Selalu ada di acara Siti, bahkan membantu keluarga Siti. Akhirnya keluarga tahu kalau Siti dengan Siti Sapaat ada hubungan perselingkuhan dan ternyata Siti sedang hamil anak Sony. Saat diamankan, Sony mengakui dirinya lah pelakunya. Motifnya, Sony kesal saat diminta menikahi Siti. Padahal menurut Sony, Siti sendiri belum cerai dan Sony pun gak mau bertanggung jawab karena Sony akan bertunangan dengan sang pacar. Gak mau perselingkuhannya terbongkar hingga akhirnya Sony pun pilih jalan ini. Sony dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara. Saat itu menurut Sony kejadiannya mereka janjian dan akhirnya mereka pun bertemu di depan rumah Siti saat keluarga sudah tidur. Meski tanpa Siti tahu kalau Sony saat itu ingin menghabisi Siti.
Namun nampaknya mereka pun masih sempat melakukan hubungan di depan musola. Setelah itu Siti mengobrol lagi dan meminta dinikah oleh Sony. Sony yang kesal tak pikir panjang. Sony menikah beberapa kali dengan sajam yang dibawanya dari rumah. Siti sempat lari dan berteriak saat itu, namun Sony langsung mengejar dan menyusul hingga langsung menghabisi Siti di dekat rumahnya sendiri. Setelah itu Sony pun kabur, namun dirinya mencoba tak ingin dicurigai hingga bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.